Sahabat Dunia Bidan, kembali lagi bersama kami di Dunia Bidan. Baru lahiran ya. Oke. Bagi teman-teman yang baru saja melahirkan, saya ucapkan selamat ya. Semoga menjadi anak yang berguna buat keluarga, negara, dan dia pastilah membawakan kebahagiaan untuk kita semuanya. Oke, pada kali ini saya akan membawakan sedikit ya informasi tentang pada masa nifas. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Nifas itu adalah di mana seseorang setelah melahirkan ya, dihitungnya setelah dia melahirkan sampai dengan 6 minggu dia pasca melahirkan, atau kalau dihitung hari sekitar 40 sampai 42 hari. Ya, perubahan yang signifikan pada seseorang karena dari seseorang yang awalnya hamil dia akan dikembalikan kepada posisi semula sebelum hamil, dan ini sangat mempengaruhi baik itu metabolisme maupun secara hormonal. Jadi kalau nifas itu nggak peduli dia metode persalinannya ya, dia bisa persalinan normal ataupun bisa juga dengan seksio ya. Jadi nggak peduli nifas itu hanya untuk orang yang persalinan normal, enggak ya. Jadi metode persalinan apapun, yang penting dia setelah melahirkan bayi dia disebut dengan nifas. Apa saja sih yang akan terjadi pada masa nifas ini? Jadi nifas ini adalah suatu kondisi ya, suatu kondisi di mana seseorang itu setelah melahirkan ya, dengan berbagai macam hormon yang diproduksi pada saat bunda ini hamil ya. Hamil itu kan hormonnya juga berbeda dengan wanita yang tidak pada saat hamil ya, wanita yang normal. Dan di sini akan dikeluarkan semuanya pada saat nifas. Ini pasti akan mengalami perubahan yang signifikan pada tubuh bunda. Yang pertama adalah adanya perubahan pada payudara ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa seorang yang melahirkan ya, tubuh udah menyiapkan hormon-hormon ya, prolaktin, hormon oksitosin yang mempunyai peran yang bermacam-macam ya di dalam tubuh, sendiri-sendiri berbeda-beda pada tubuh. Dari efek-efek atau hormonal ini, tubuh pasti udah menyiapkan ya buat si kecil ya, terutama pada payudara ya. Pada payudara tubuh menyiapkan ASI ya, ASI untuk si kecil. Ini juga mengakibatkan pada payudara lebih terasa tegang, dan ini kadang terasa nyeri pada payudara. Selain itu ya, ada juga ada rasa yang nggak nyaman pada area vagina, dimana kita ketahui terutama pada persalinan normal ya, pada persalinan normal yang baru saja dilalui oleh janin ya, oleh bayi ya, dilalui oleh bayi bisa mengalami trauma ya, dan ini terkadang bisa mengalami robekan. Bukan hanya robekan ya, robekan, dan dari robekan atau bekas guntingan ini biasanya dilakukan penjahitan, dan inilah yang bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak nyaman pada ibu nifas. Adalah adanya kontraksi uterus. Udah bersalin kok masih kontraksi ya, padahal kan udah mengeluarkan janinnya udah dikeluarin, bayinya udah keluar, udah ada di luar, kok masih ada terjadi yang namanya kontraksi? Jangan salah bunda, setelah melahirkan ya, yang namanya uterus itu masih dalam posisi gede ya, masih dalam posisi besar, dia harus kembali ke posisi semula seperti sebelum melahirkan ya. Oleh karena itu yang namanya uterus atau rahim ini akan terjadi yang namanya kontraksi. Nah, untuk mengembalikan seperti semula, seperti pada saat sebelum hamil, adalah kesulitan buang air kecil ya. Kesulitan buang air kecil ini memang sering terjadi terutama pada ibu-ibu yang nifas dengan persalinan normal ya. Kenapa? Karena pada persalinan normal itu janin ya, bayinya lewat itu biasanya memberikan trauma bukan hanya pada jalan lahir, akan tetapi area-area di sekitar jalan lahir, terutama adalah saluran kencing ya. Biasanya ini akan terjadi pembengkakan ya, dan ini bunda kalau memang terjadi kesulitan buang air kecil itu harus segera dikeluarkan
biar tidak terlalu banyak ya air kencingnya yang ngumpul di dalam kandung kencing. Karena apa? Semakin lama semakin susah buat buang air kecil. Keputihan, dimana keputihan ini adalah lanjutan daripada tadi lughea ya. Jadi karena ini proses dari penyembuhan dari luka ya, penyembuhan dari luka yang namanya luka setelah perlepasan plasenta tadi ya. Setelah plasenta lepas dan dia mengeluarkan darah, akhirnya dia mengeluarkan serumen, dan yang terakhir adalah mengeluarkan keputihan. Jadi Bunda seperti mengalami, gimana sih kok keputihan terus menerus? Nah ini masih lanjutan daripada tadi ya, tadi yang keluarnya yang namanya loghea. Dan memang ini karena faktor hormonal ya, hormonal, jadi bisa menyebabkan yang namanya keluarnya keputihan. Yang penting keputihan ini tidak bau dan tidak merasa gatal, tidak ada rasa gatal, jadi nggak masalah. Jadi adanya perubahan berat badan. Jadi biasanya berat badan itu akan menurun karena apa? Semasa hamil itu akan terjadi yang namanya penyimpanan cairan di dalam jaringan ya. Penyimpanan cairan yang ada di dalam jaringan ini akan menyebabkan yang namanya tumpukan cairan, dan ini akan keluar pada saat nifas, sehingga biasanya buang air kecil juga lebih banyak, keringat juga lebih banyak keluar ya. Ini mengakibatkan penurunan berat badan yang cukup signifikan, bisa sampai 5 kilo, 6 kilo untuk penumpukan cairan ini. Berkurangnya berat badan ini selain daripada janin itu sendiri ya, bayi yang dikandung, ada ketuban, ada plasenta ya, air ketuban, plasenta, juga ya lemak-lemak kehamilan, dan juga yang namanya cairan ya, cairan yang menumpuk di dalam jaringan. Jadi ibu hamil itu ada penumpukan cairan yang ada di dalam jaringan ibu hamil, dan ini keluar pada saat nifas. Dan kalau dia keluar pada saat nifas, secara otomatis nanti dia melalui urin ya, urinnya semakin banyak pada saat nifas. Keringat ya, keringat itu banyak loh ya pada saat nifas. Jadi Bunda harus mengimbangi dengan rehidrasi, dengan cairan yang banyak juga ya. Jadi harus banyak cairan yang masuk ke dalam ibu nifas. Gak adanya perubahan emosi ya, moodnya bisa berubah-ubah ya. Jadi yang kemarin dia enak-enakan tidur, sekarang dia ada bayi, dia ada yang apa istilahnya ya, ada sebuah tanggung jawab besar yang harus dia alami. Kemarin itu nggak ada anak, sekarang ada anak. Jadi moodnya itu berubah-ubah ya, dari perubahan istilahnya, oh kemarin aku nggak seperti ini, kok sekarang aku jadi seperti ini. Ini bisa mengakibatkan mood seorang ibu nifas itu berubah-ubah. Jadi bisa terkadang sampai terjadi yang namanya baby blues. Dan yang ini adalah merupakan suatu perubahan pada ibu nifas itu yang dikarenakan oleh faktor hormonal. Jadi pada peningkatan hormonal pada saat Bunda hamil ini akan keluar ya, hormon itu luruh atau dikeluarkan, baik itu melalui urin, baik itu melalui keringat ya, ini hormon dikeluarkan semuanya. Hormon yang berubah ini mengakibatkan efek samping yang bermacam-macam. Misalkan pada kulit ya, kulit menjadi lebih kusam, bersisik ya, bisa jadi seperti itu, jadi lebih gak elastis. Nah juga ini bisa berakibat pada rambut. Bagaimana perubahan pada rambut? Rambut bisa menjadi lebih kusam ya, lebih kusam. Nah ini yang penting, dia jadi lebih gampang rontok. Sering sekali dialami oleh ibu yang nifas ya. Jadi ini memang tidak terlalu bermasalah, tapi ini juga menjadi suatu masalah yang besar ya, karena ibu nifas itu ya setelah melahirkan kan masih panjang lagi untuk tumbuhnya rambut ya. Jadi kan nggak enak ya, kamu setelah melahirkan kok rambut kamu jadi lepek, jadi kecil, jadi tipis banget, jadi sedikit banget. Nah karena rambut ini juga merupakan suatu apa istilahnya ya, mahkota wanita, ini juga perlu atau patut dijaga ya. Dari perubahan-perubahan hormonal yang berefek pada perubahan rontoknya rambut ini, sebenarnya masih ada solusi. Nah solusinya, kalau Bunda mengalami kerontokan rambut akibat dari
perubahan hormonal pada saat Bunda mengalami masa nifas, pada saat masa nifas maksudnya, ini adalah solusinya. Ini adalah Jordanian Sea Salt Shampoo dan Jordanian Sea Salt Conditioner dari Scarlett ya, dimana kita ketahui bahwa Jordanian Sea Salt Shampoo ini tada, solusinya adalah ini ya. Jadi ini adalah Jordanian Sea Salt Shampoo dan Jordanian Sea Salt Conditioner dari Scarlett. Ini mengandung sea salt, di mana fungsinya adalah yang pertama adalah mengontrol minyak berlebih ya, mengontrol minyak daripada rambut karena dia bisa menyerap minyak dari kulit kepala. Dia juga bisa membersihkan kulit kepala ya, membersihkan kulit kepala, membersihkan kotoran-kotoran dari kulit kepala sehingga bisa menjadi jauh lebih bersih, juga menguatkan akar-akar rambut sehingga tidak, nah ini fungsinya ya, kalau dia akar rambutnya itu lebih kuat maka lebih mengurangi yang namanya kerontokan yang dari faktor hormonal tadi ya. Dan lagi fungsinya adalah membantu memberikan volume kepada rambut sehingga rambut akan nampak lebih mengembang, lebih jauh lebih berisi gitu ya. Jadi nggak lepek, nggak lembek, nggak giran. Dia memberikan efek juga mencegah yang namanya rambut rontok yang tadi ya, karena kulit kepala karena akar-akarnya ini menjadi lebih kuat sehingga dia mengurangi atau mencegah yang namanya terjadi yang namanya kerontokan pada rambut. Juga dia mencegah yang namanya rambut itu menjadi bercabang. Tahu? Untuk wanginya tuh harum banget ya. Kalau wanginya ini wangi bunga magnolia ya, harum banget. Dan kalau untuk Jordanian Sea Salt Conditioner ini baunya, aku coba dulu ya, baunya lebih ke harumnya bunga sedap malam. Dan jika ini dikombinasikan, jadi kan habis pakai shampoo, pakai conditioner, bikin kita benar-benar rileks ya. Setelah pemakaian shampoo setelah keramas dengan menggunakan dan wis ya, begitu lembut, halus dan harumnya wow. Ini bisa mencegah terjadinya kerontokan.